Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Terpuji nama Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita Jemaat Gemim Betania Telinting Kuluk boleh terkumpul sebagian di tempat ini. Untuk kita boleh belajar firman, mendalami maksud firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu dalam kegiatan Kusapa di malam hari ini, di mana jemaat kita kolom 2 secara khusus menjadi penyelenggara, mari kita buka pertemuan atau ibadah kita lewat kegiatan Kusapa dengan doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa, memuji memuliakan Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan masih memberi kami kekuatan, kesehatan, nafas hidup sehingga kami boleh ada di malam hari ini setelah kami boleh beraktivitas sepanjang hari. Karena itu Bapa, biarlah kami boleh memberi diri kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami untuk boleh kami persembahkan menjadi bait-Mu, untuk boleh menjadi alat-Mu dalam tugas tanggung jawab pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kegiatan Kusapa di saat ini kami hanya buka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan yang ditugaskan untuk membaca Alkitab. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita malam ini terdapat dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu pada waktu kesesakan. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, banjir itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai semua yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Diundang jemaat kolom 2 untuk mengambil tempat di depan untuk membawakan puji-pujian. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhan
Ya, terima kasih untuk puji-pujian yang boleh diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan mengenai materi dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 11, di mana tema kita saat ini yaitu berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Anggreni Lekes Kalalo MTA. Pendeta dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom. Kita bersyukur kita boleh diperjumpakan lagi saat ini dalam Kusapa, di mana kita membahas bersama bagian bacaan Alkitab di minggu yang akan datang pada tanggal 9 sampai tanggal 15 Maret di tahun 2025. Dan kita tahu bersama bahwa pada tanggal 9 nanti kita akan memasuki minggu-minggu sengsara dan masuk pada minggu sengsara yang pertama. Dituntun dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11. Di bawah tema yang diangkat, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat tema ini ternyata diangkat dari ayat 1 bagian bacaan kita di pasal 32 di kitab Mazmur ini. Jikalau kita melihat ungkapan kata berbahagia ini berasal dari akar kata bahagia, yang artinya menurut KBBI berarti keadaan pikiran atau perasaan yang senang atau bersukacita. Berbahagialah orang yang diampuni. Kalimat ini menunjuk pada manusia yang melanggar kehendak Allah. Kata diampuni dalam teks asli Ibrani nasa artinya diangkat atau ditanggung. Apa yang ditanggung? Kalau kita lihat di sini dikatakan pelanggaran. Sesuai dengan tema kita. Pelanggaran dalam teks asli artinya perbuatan jahat atau kesalahan. Dikatakan di sini yang dosanya ditutupi. Dalam teks asli kata artinya penghapusan dosa. Apa yang mau disampaikan melalui tema ini? Orang yang sungguh-sungguh bahagia dikatakan oleh pemazmur adalah mereka yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah, sehingga kesalahan dari pelanggaran mereka tidak membebani hati, tidak membebani pikiran dan hati nurani mereka. Dan karena itu kebahagiaan semacam ini sudah pasti tersedia bagi semua orang berdosa yang datang kepadanya, dengan catatan bahwa ini berlaku bagi mereka yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Kita lanjut pada alasan pemilihan tema. Mengapa tema ini diangkat? Tentunya yang pertama karena berkaitan dengan penghayatan minggu-minggu sengsara. Kita akan melewati 6 minggu sengsara. Dan dalam kaitannya tema ini memasuki minggu sengsara yang pertama. Tema ini juga diangkat karena melihat bahwa manusia cenderung tidak takut lagi untuk melakukan dosa. Masih banyak yang melakukan dosa dengan banyak alasan-alasan pembelaan. Apakah itu karena pengaruh ekonomi sehingga banyak kali orang melihat di media sosmed, ataukah kita menyaksikan secara langsung ada kejadian-kejadian yang dialami, toh. Misalnya ada penipuan, toh. Ada karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada yang mencuri demi memenuhi kebutuhan hidup, atau ada yang pengaruh teknologi, toh. Penipuan online, judi online, hoax, toh. Atau bisa jadi kita melihat ada kejahatan-kejahatan lainnya yang terjadi, termasuk ada perilaku seks yang tidak sehat. Selanjutnya tema ini juga diangkat sebagai teguran tentunya
Banyak orang yang berpendapat bahwa melakukan dosa adalah hal yang biasa. Dengan modal pemikiran, backing dosa, nanti ulang minta pengampunan Pak Tuhan. Artinya bahwa tidak dengan kesungguhan. Selanjutnya, tema ini juga diangkat karena karya Allah. Kalau orang kaitkan dengan perayaan Minggu Sengsara dalam Yesus, artinya kedatangannya melalui peristiwa. Orang tahu bersama dari kelahiran, dia datang untuk memberi pengajaran, dia menderita, bahkan sampai pengorbanannya mati, sampai bangkit. Itu dianggap, banyak orang menganggap itu hanyalah sebagai seremoni belaka. Tiap tahun kuat orang menghayati Minggu Sengsara, tidak ada pertumbuhan iman, tidak ada pada pertobatan yang sesungguhnya. Dan karena itu tema ini juga untuk memotivasi orang banyak untuk hidup dalam pertobatan serta hidup benar. Selanjutnya kita masuk dalam latar belakang kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini dalam tradisi Ibrani disebut Tehillim, yang berarti puji-pujian. Kitab Mazmur menjadi kitab pujian atau sering dikatakan sebagai buku doa yang seringkali juga dipakai dalam ibadat di Bait Allah di Yerusalem. Secara umum kitab Mazmur ini berisi nyanyian, pujian, tapi juga berisi doa. Secara khusus dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 11 ini dikatakan ditulis oleh Daud. Dan itu terbukti di ayat yang pertama ketika dia langsung menyebutkan di awal tulisannya bahwa ini dari Daud. Mazmur pasal 32 ini adalah bagian Mazmur pengajaran dan juga yang memberikan instruksi. Ada pula yang mengatakan bahwa Mazmur ini dikategorikan sebagai Mazmur pertobatan. Kita tahu bersama bahwa kitab Mazmur ini secara umum ada beberapa yang menuliskannya. Kalau dikatakan di sini 73 kitab Mazmur ditulis oleh Daud, juga ada penulis-penulis lainnya dalam judul Mazmur. Dikatakan ada Asaf, Bani Korah, Salomo, Heman, Etan, Musa, dan khusus bagian bacaan kita ini ditulis tentunya oleh Daud. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan teks. Kita melihat di sini ayat 1 sampai 2. Saya memberikan sebuah kesimpulan ini berbicara tentang kebahagiaan pengampunan. Secara umum Bapak Ibu Saudara-saudara, kebahagiaan itu terletak pada kemurahan Allah dan bukan pada kenikmatan atau kekayaan dunia ini. Dan kalau kita melihat bersama dalam perkataan Daud di pasal 1 ayat 1 dia katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Disitulah ada ungkapan kata berbahagia. Inilah sifat orang yang berbahagia, dan barang siapa tidak mempunyai sifat demikian, maka dikatakan dia tidak berbahagia. Namun ketika dikatakan di sini dalam bagian bacaan kita, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dimaksudkan adalah inilah dasarnya mengapa ia berbahagia. Ini adalah hak istimewa, dasar yang darinya mengalir semua unsur lain dari kebahagiaan yang dialami oleh Daud. Karena di sini kita melihat bahwa Daud berbicara tentang berkat besar yang diberikan kepada semua yang mengetahui tentang pengampunan yang Allah berikan. Ungkapan kata berbahagia dalam teks asli Eser menunjuk pada suatu keadaan yang bahagia. Pengampunan yang Allah lakukan dilakukan dengan 3 cara. Dalam bagian bacaan kita dikatakan pertama, pelanggarannya diampuni. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Pada waktu bertobat maka akan diampuni atas pelanggaran yang dilakukan. Artinya bahwa pengampunan Tuhan Allah adalah pengampunan yang membebaskan dan memulihkan kehidupan manusia. Yang kedua, di situ ada pengampunan dosa, bahwa dosa
telah ditutupi. Dalam teks asli kaca artinya disembunyikan. Dosa membuat kita menjijikan di mata Allah, sehingga kita menjadi tidak layak sama sekali untuk bersekutu dengannya. Dan ketika hati nurani kita tersadar, dosa itu juga membuat kita menjijikan bagi diri kita sendiri. Nah, namun demikian, ketika kita mampu untuk datang padanya, maka dosa diampuni, dosa itu ditutupi oleh menunjuk pada masa perjanjian baru, yaitu kepada kebenaran Kristus. Yang tentunya kalau kita melihat di sini bahwa Allah tidak lagi murka terhadap kita, tetapi sepenuhnya Dia berdamai dengan kita, yang dilanjutkan dengan berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, pelanggaran yang tidak diperhitungkan lagi. Ini menunjuk pada kedatangan Sang Mesias, bahwa kebenaran Kristus sudah dikenakan ke atas kita, dan karena di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, maka pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Sebab Allah telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian dan menjadikannya dosa karena kita. Dari penjelasan ini tentunya kita dapat mengambil kalimat singkatnya, 3 hal pengampunan yang dilakukan Allah, dan kemudian dikatakan bahwa orang itu akan disebut berbahagia. Yaitu yang pertama, pelanggarannya diampuni, yang kedua dosanya ditutupi, yang ketiga kesalahannya tidak diperhitungkan. Mari kita perhatikan bahwa hanya Allah yang bisa menghapuskan tuntutan ini. Sebab Dia diketahui adalah Sang Hakim. Allah lah yang membenarkan. Sehingga tentunya kita mendapati bahwa Daud mengatakan tentang sifat orang-orang yang dosa-dosanya diampuni. Dia katakan bahwa sifat orang yang dosanya diampuni yaitu orang yang tidak berjiwa penipu. Orang berdosa yang diampuni adalah orang yang tidak munafik dengan Allah ketika ia mengakui pertobatan dan imannya, atau ketika ia berdoa memohon pendamaian dan pengampunan. Sebaliknya, ia adalah orang yang dalam kesemuanya ini bersikap tulus, sungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya, yang tidak bertobat dengan tujuan untuk berdosa lagi, dan kemudian berdosa dengan tujuan untuk bertobat lagi. Orang yang tidak berjiwa penipu adalah orang yang merancangkan sesuatu dengan jujur. Ketika pelanggaran tidak diperhitungkan lagi, apa yang membawa kutuk dan yang menghalangi berkat diangkat, dan kemudian Allah akan mencurahkan berkat-berkatnya. Selanjutnya kita melihat di sini di ayat 3 dan ayat yang keempat, berbicara tentang kesaksian Daud tentang penderitaan yang dia alami akibat dosa. Ayat-ayat ini tentunya melukiskan penderitaan yang mendalam dan hukum yang terjadi apabila dosa disembunyikan. Ketika Daud menyembunyikan dosanya dan tidak mengakuinya kepada Allah, kita melihat bahwa ia kehilangan hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya. Dikatakan dalam bagian ayat yang kita baca, tulang-tulang menjadi lesu. Di situ adalah gambaran penderitaan yang berujung pada gangguan kesehatan, ketenangan pikiran, kebahagiaan dan perkenanan Allah. Dia mengalami rasa bersalah dan tekanan batin. Tekanan dari kehidupan dosa yang tidak diakuinya membuatnya merasa menjadi tua, tertekan, bahkan dia katakan kering. Dengan hati pilu Daud menggambarkan sebuah keadaan yang tidak menyenangkan pada diri orang berdosa, yang tidak mau merendahkan diri, yang melihat kebersalahannya tetapi tidak mau mengaku dan bertobat. Dikatakan di sini bahwa kekeringan dan kesengsaraan Daud itu adalah sebuah gambaran bahwa ia sebenarnya adalah anak Allah, dan bahwa Allah perjanjian tidak akan membiarkan dia tetap merasa nyaman dalam dosa. Jadi tidak ada orang yang merasa nyaman ketika hidup di dalam dosa. Selanjutnya saudara-saudara, Daud ternyata mengalaminya dengan sedemikian rupa
Hingga saat ia masih muda pun dikatakan tulang-tulangnya sudah menjadi lesu. Dan bahkan ketika terus berdiam diri, dia menjadi mengeluh sepanjang hari. Seolah-olah ia sedang mengalami semacam penderitaan yang memilukan. Padahal penyebab yang sebenarnya dari segala kegelisahannya itu adalah pergumulan yang dirasakannya di dalam hatinya sendiri antara rasa insafnya dan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Mari kita perhatikan di sini bahwa ternyata melalui kisah ini siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Dalam pertobatan ada semacam kegelisahan batin yang harus dirasakan, namun bila tidak bertobat keadaan menjadi lebih buruk lagi. Dan selanjutnya di sini di ayat yang ke-5 sampai 7, di situ muncul pengakuan. Di tengah penderitaan akibat dosa, Daud memilih jalan untuk tidak berdiam diri dalam dosa. Itu hanya akan menambah penderitaannya. Daud lebih memilih untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena masalah yang dialami Daud adalah dosa yang dilakukannya. Orang tahu bersama bahwa dosa yang dimaksudkan yang dilakukan oleh Daud sendiri adalah ketika dia mengambil Batseba. Bahkan terjadi pembunuhan suaminya Uria untuk menutupi hal yang tidak baik yang dilakukan oleh Daud. Setelah melakukan hal itu, dia tetap hidup dalam dosa saat dengan menyembunyikan kejahatan yang dia lakukan. Jadi sobeking kejahatan, dia menutupi semuanya itu, dia melakukan dosa. Nah, cara Daud mengakui dosanya adalah jalan menuju pemulihan. Daud harus berani mengaku dosanya. Tidak ada satupun yang ia sembunyikan, dan karena itu Daud pun mengungkapkan dalam bagian bacaan kita, dia katakan, aku berkata, aku akan mengaku. Ungkapan kata aku akan mengaku dalam teks asli yada artinya mengucapkan pengakuan. Bukan hanya sekedar mengaku, tapi dengan tulus sudah bertekad untuk mengakuinya tanpa ada kebimbangan, tetapi sudah sampai pada keputusan bahwa akan mengakui dosa-dosa dengan bebas dan sejujurnya. Daud sesungguhnya mengakui bahwa dosanya dan mengalami pengampunan ini dengan segera, sama seperti dalam perumpamaan jika kita mengingat perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Ketika dia pergi sekian lama, dia kembali, tetapi segera diampuni oleh bapaknya. Tidak ada masa pencobaan, tidak ada masa tunggu dan lihat, tetapi langsung segera diampuni. Selanjutnya, saudara-saudara, kita melihat di sini Daud memperlihatkan kehidupan orang yang hidup dalam pengampunan. Bagi Daud, untuk mendapatkan petunjuk melakukan kehendak Allah dalam pengampunan, maka mereka harus hidup saleh. Hidup saleh artinya orang yang setia, yang dikasihi. Menjadi orang yang saleh, yang selalu memanjatkan doa. Berdoa berarti dalam segala situasi dan keadaan dia selalu mencari Tuhan dalam doa. Orang-orang yang tulus dan berlimpah di dalam doa akan mendapatkan keuntungan dari doa tersebut. Ketika mereka sedang dilanda masalah, dikatakan dalam ayat yang ke-6 seperti banjir besar, maka mereka akan selamat. Banjir itu tidak akan mengancam hidup mereka, tidak akan membuat mereka ada dalam keadaan yang takut, tetapi mereka akan memperoleh rasa aman. Nah, di tengah kesesakan juga dikatakan bahwa ada Tuhan yang menjaga dan meluputkan mereka. Ketika ada dalam situasi seperti ini, maka dikatakan oleh pemazmur Daud, yang muncul dalam kehidupan mereka
adalah sukacita dan sorak-sorai, kegirangan karena Tuhan menyelamatkan mereka dari keadaan itu. Artinya bahwa orang yang hidup dalam pengampunan, orang yang hidup saleh dan selalu berdoa, bukan berarti mereka akan luput dari masalah, tetapi jaminannya pasti, yaitu mereka akan memperoleh keselamatan. Selanjutnya di ayat 8 sampai 11 kita mendapati di sini tentang pengalaman berharga dipakai untuk menjadi berkat. Setelah Daud mendapat pengampunan, ia berusaha untuk menjadi berkat. Jadi dalam bacaan ini kita melihat bahwa ada beberapa bagian yang Daud sampaikan. Yang pertama tentang Daud dengan segala penderitaannya akibat dosa yang telah kita bahas tadi. Yang kedua juga demikian tentang pengakuan Daud dengan Allah. Pengakuan yang berujung pada pertobatan, pengampunan dan berkat. Dan yang ketiga yang kita bahas saat ini, yaitu Daud dalam keterkaitannya dengan orang lain. Artinya dia menjadi contoh, dia menyampaikan apa yang terjadi dalam hidupnya sebagai pengalaman iman untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dia katakan di sini, aku hendak mengajar kamu. Kata kamu di sini menunjuk pada siapapun yang menginginkan pengajaran itu. Di ayat yang ke-8 dia katakan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Artinya bahwa ia akan mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Untuk apa? Ia akan berbuat semampunya untuk mempertobatkan orang-orang berdosa untuk datang kepada Allah. Untuk datang kepada Allah untuk menerima pengampunan. Ia ingin mengajar dan membimbing mereka. Dan ini adalah bagian yang penting, bahwa orang yang telah hidup dibaharui memberi diri untuk membaharui yang lain agar tetap memperoleh pengampunan dan dipulihkan. Di sini kita melihat selanjutnya Daud memberi peringatan kepada para pendosa. Itu dicatat di ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Sehingga di ayat yang ke-9 dia katakan, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Kuda atau bagal yang tidak berakal dikatakan di sini yang hanya dikendalikan dengan menggunakan tali les dan kekang. Artinya jangan bersikap semau-maunya dan susah diatur. Janganlah berbuat gegabah jika saja orang-orang berdosa mau diatur dan dikendalikan sedemikian. Maka segera saja mereka akan menjadi orang-orang kudus dan tidak akan melangkah lebih jauh di jalan-jalan yang berdosa. Dia mengatakan di sini tentunya boleh memberikan sebuah pemahaman baru. Sehingga tentunya dia catat di ayat 8 sampai 11. Bagaimana penegasan berkat yang akan diterima oleh orang percaya. Dia katakan di situ orang percaya akan dikelilingi dengan kasih setia. Mereka tidak akan pergi meninggalkan Allah, sebab kasih setia itu akan menjaga mereka tetap ada di dalam Dia. Juga tidak akan ada kejahatan nyata yang akan menerobos masuk mengganggu mereka. Sebab ada kasih setia itu akan menjaga sehingga mereka akan tetap terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Orang percaya akan bersuka cita dalam Tuhan untuk bersorak-sorak. Mereka terhanyut oleh sukacita yang kudus. Mereka mengunggah orang lain dengan sukacita ini agar orang lain juga dapat melihat bahwa hidup yang bersekutu dengan Allah itu adalah hidup yang paling menyenangkan dan penuh kegembiraan. Dan inilah kebahagiaan yang berhak didapati oleh orang-orang yang jujur hatinya. Kita masuk dalam pesan firman. Saudara-saudara, melalui bagian bacaan ini kita mendapati bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
Di hadapan manusia kita bisa menyembunyikan segala bentuk dosa yang dilakukan, tetapi di hadapan Tuhan tentu tidak. Dan karena itu akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah dan berilah diri untuk dipulihkan. Sebab hidup dalam dosa hanya akan membawa pada kebinasaan, tetapi jalan pertobatan akan membawa kehidupan kita untuk hidup dalam perubahan, mendapat kelegaan, dan tentunya hidup memperoleh keberkatan. Selanjutnya berkaca dari pengalaman Daud, dia menderita karena dosa. Tidak menutup kemungkinan kita pun demikian. Dan karena itu mari introspeksi diri, benahi diri. Jangan-jangan kita sama seperti Daud, menderita akibat dosa yang dilakukan. Hanya jalan pertobatan yang akan menuntun kita keluar dari penderitaan akibat dosa. Penghayatan minggu-minggu sengsara ini menjadi sebuah perenungan diri bahwa Yesus Kristus sudah datang memulihkan dunia termasuk kita. Dan karena itu sebagai orang-orang yang hidup dipulihkan, maka mari hidup di dalam Dia. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Orang yang hidup di bawah anugerah bukan berarti berhenti berdoa, tetapi terus berdoa dan tidak pernah berhenti berharap. Karena itu berilah diri untuk hidup dalam ketaatan. Jangan biarkan kita mengatur hidup kita tanpa Tuhan. Kita akan terjebak pada keinginan dan tawaran dunia. Tetapi mari ikutilah kehendak Tuhan, karena di situ ada kunci berkat. Jika sudah menerima pengampunan, hidup kudus, jangan pakai untuk diri sendiri, tetapi ajaklah orang lain untuk menerima pertobatan dan merasakan kasih-Nya. Jangan bertahan dalam dosa. Semakin Anda bertahan, semakin Anda membawa hidup menuju kebinasaan. Demikian, Tuhan memberkati. Baik, demikian pembahasan yang telah dibawakan oleh Ibu Pendeta Anggraini Lekeskalalu MTH. Dan saat ini kita akan buka dalam 2 sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama dibuka kesempatan untuk 2 orang penanya. Jadi dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, untuk kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama kami ingin bertanya soal penulisan saja mungkin. Di pembacaan kita pada saat ini yaitu Mazmur 32 ayat 1 sampai 11 dengan tema berbahagialah. Tapi cerita yang sama dia timbul di Mazmur 51, pengakuan dosanya. Mazmur 51. Tentang pengakuan dosa yang telah dibuat oleh Daud itu. Itu pendeta. Jadi pengakuan dosa tentang yang Daud bikin ini, dia nanti di Mazmur 51 tentang pengakuan dosa judulnya. Dan itu ceritanya adalah pengakuan dosa dari Daud. Sehubungan dengan apa yang telah dia lakukan dalam pembacaan ayat 32 tadi. Kemudian yang kedua, kami ingin penjelasan lebih dalam, yaitu tentang berbahagialah orangnya diampuni pelanggarannya, yang di situ menyatakan bahwa apakah karena orang yang dikasihi Tuhan sejak awal sehingga dia diampuni DP dosa, kemudian tidak diperhitungkan lagi, bahkan disembunyikan.
mohon penjelasan lebih dalam mengenai hal itu. Karena ada 3 bilang pengampunan yang dikasih kepada Daud. Apakah karena Daud ketaatan dari awal, kong satu kali istilahnya tasaleo atau apa sehingga diampuni seperti itu? Ataukah siapapun dapat diampuni seperti itu? Demikian Pendeta, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini hanya sekedar mau disampaikan tentang pengistilahan tentang apa yang dikatakan oleh Pak Penatua 1 tadi. Berbahagialah setiap orang yang dosanya ditutupi. Dalam penjelasan bahasa aslinya kaca atau kasau? Kaca. Mungkin tidak sesuai kalau ditutupi, terus dalam bahasa aslinya kasa diterjemahkan dengan disembunyikan. Karena itu yang namanya disembunyikan berarti tidak ditutupi. Artinya tidak ditebus. Dalam kamus memang kasa itu ada berbagai arti. Mungkin ada yang ditutupi, menutupi. Tapi kalau dikatakan disembunyikan, itu mungkin agak keliru. Karena pada bagian berikut yang dijelaskan ketika Daud menyembunyikan akan dosanya, tentu ini bertentangan. Karena ketika Daud menyembunyikan dosanya, maka dia dihukum oleh Tuhan. Mungkin bisa dijelaskan kenapa mengambil disembunyikan, bukan ditutupi atau menutupi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk setiap pertanyaan yang boleh disampaikan. Dan sesungguhnya kalau kita melihat pertanyaan dari Penatua kolom 1 tentang apa yang dibaca dalam Mazmur pasal 32 dikaitkan dengan pasal yang ke-51, kalau dilihat sepertinya sama, Kang, begitu Kang? Ya. Kalau dilihat sepertinya sama. Memang tak dapat dipungkiri bahwa bagian kitab Mazmur ini selalu berbicara tentang bukan hanya bicara pujian, bukan cuma bicara tentang nyanyian, bicara tentang doa, tetapi juga bagaimana secara pribadi pemazmur mengungkapkan tentang pengakuan dosa, termasuk di dalam bagian ayat yang kita baca di pasal 32 yang kemudian dia ulangi lagi di ayat yang ke-51, walaupun memang kalau kita melihat tujuannya ini dan konteksnya berbeda. Kalau dalam pasal 32 berbicara tentang konteks pengajaran, Kang. Kalau di bagian pasal 51 di sini dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Memang kita akui bahwa secara pribadi dari pemazmur pun dia begitu menyesali akan apa yang dia lakukan. Sehingga tentunya berulang-ulang kali dia boleh mengatakan, sekalipun tentunya kalau kita melihat bahwa di pasal 32 pun sudah dia ungkapkan itu. Dan kalau kita melihat di sini bicara tentang berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, dan selanjutnya dikatakan yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Menjadi sebuah pertanyaan di sini, apakah itu berlaku untuk semua orang atau hanya secara pribadi bagi Daud karena dia adalah seorang yang taat hanya karena satu persoalan yang membawa dia untuk ada pada dosa.
Kalau kita melihat bahwa pengampunan ini berlaku bagi semua orang. Pengampunan ini berlaku kepada semua orang, apalagi jika kita kaitkan di masa Kristus. Ketika dia datang, yang kita hayati nantinya di perayaan minggu-minggu sengsara, penghayatan minggu sengsara, bahwa dia datang bukan untuk hanya bagi satu orang, tetapi dia datang untuk membawa karya pengampunan menyeluruh atau universal bagi semua orang. Tentunya katu sama tadi dengan bagian bacaan bilang dengan sungguh-sungguh. Jangan saat ini datang mengaku dosa, tetapi kemudian mengaku dosa untuk kembali melakukannya. Tetapi dibarengi dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekilas saja atau hanya sebentar dia datang mengaku dosa, dia bertobat, tetapi pada akhirnya juga tidak. Tetapi dalam keyakinan di sini ia mengatakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya di sini berbicara tentang arti kata, Kang. Arti kata secara khusus dikatakan tentang yang dosanya ditutupi. Memang kalau dalam teks asli dikatakan kaca mengandung banyak arti. Iya, menyelimuti ada, menyelubungi. Itu bagian-bagian arti yang disampaikan kalau dilihat dari arti kata yang sebenarnya dari arti kata kaca ini atau ditutupi. Jadi saudara-saudara, memang kalau kita mau untuk menafsirkan tentang bagian pemazmur ini, memang harus melihat teks-teks asli, jangan sampai salah untuk menafsir. Sehingga tentunya saat ini juga saya kembali membuka supaya memang orang semua belajar bersama tentang bagian-bagian teks ini. Ya. Dan saya sudah mengatakan tadi tentang arti-artinya. Ya, demikian. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Memang membahas tentang Mazmur 32 ini memang sesuatu hal yang perlu pendalaman Kang Pendeta. Karena ketika kita mau berbicara membahas tentang dosa, kemudian akibat dosa, tentu perlu pemahaman yang sangat dalam. Supaya memang betul-betul ketika kita menjadi orang yang percaya, kita memahami apa dosa itu sebenarnya. Nah, mohon tanggapan pendeta di sini, karena mau bilang orang berbahagia, semua orang tentu mau mencari kebahagiaan. Walaupun yang kita pahami ketika sebagai pengikut Kristus, kebahagiaan kita di akhir nanti itu mahkota kehidupan. Sasaran kan sebenarnya di situ. Tetapi pada kenyataan bahwa kita ini manusia, manusia yang hidup ya banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak cobaan, banyak keinginan, dan seringkali dosa hadir di situ. Ataupun juga pendeta mohon tanggapan begini, orang so taat, so setia, atau orang menganggap bahwa kita sudah melakukan dosa, tapi kenyataannya dalam terampi kehidupan cuma begitu terus. Kenyataan tuh hidup demikian. Orang bilang oh cuma tuh orang kaya yang bahagia karena ada doi. Untuk orang-orang cuma begini, cuma orang mengharap kerja hari ini, habis hari ini, makanya nak pernah mau bahagia. Nah, bagaimana orang mengartikan kebahagiaan tersebut?
Sedangkan orang hidup sebagai orang percaya hendak mencari kebahagiaan. Nyatanya orang hidup ya cuma begini. Ya itu. Yang terakhir, ini pemahaman saya bahwa sebenarnya ketika kita percaya kepada Kristus, dosa kita sudah ditutupi oleh Kristus. Makna pemahaman saya bahwa dosa kita sudah ditutupi oleh Yesus Kristus. Jadi sumber kebahagiaan adalah Yesus Kristus sebenarnya. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Menurut saya demikian. Jadi mohon tanggapan juga dari pendeta agar supaya ketika kita sebagai orang yang percaya, kehidupan kita benar-benar hidup dalam ketaatan, menjauhi semua apa yang Tuhan tidak inginkan orang lakukan. Salah satunya adalah dosa. Terima kasih pendeta. Ya, terima kasih Bapak Penatua. Sesuai tema, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Orang yang berbahagia di sini dikatakan bahwa mereka yang telah mendapat pengampunan. Mereka akan memperoleh pengampunan ketika mereka hidup dalam pertobatan tentunya. Bagaimana mereka akan diampuni jika mereka tidak hidup dalam pertobatan? Mengaku diri dulu, sama seperti apa yang telah dilakukan oleh pemazmur. Dirinya secara pribadi dia merasa bahwa siksa hidup dalam dosa. Dosa yang lama yang telah dia lakukan, tetapi juga bagaimana dia menyembunyikan dosa itu secara terus menerus, itu adalah bagian yang menyiksa batinnya. Sehingga dia katakan di sini dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan memang kalau bicara tentang praktik kebahagiaan kita, seperti apa yang menjadi gambaran yang dikatakan oleh Bapak Penatua, orang hidup kok berbagi diteruskan. Yang penting kerja, yang penting boleh lakukan tanggung jawab, yang penting pelayanan. Saya percaya bahwa dikaitkan juga dengan bagian pemahaman di pertanyaan atau pernyataan yang kedua tadi, bahwa kita sebagai manusia yang hidup, yang telah percaya bahwa kita hidup di bawah anugerah, dosa kita telah ditutupi, dikatakan tadi bahwa ada Yesus yang datang untuk membawa pengampunan, tetapi juga bukan cuma sekedar pengampunan, tetapi dia membawa keselamatan dalam hidup kita. Bagaimana kita mempraktekkan kebahagiaan itu dalam diri kita, tentunya yang harus kita miliki adalah apa? Bersyukur. Perasaan bersyukur. Kita bersyukur karena apa? Kita telah menerima pengampunan. Kita bersyukur karena apa? Kita telah menerima anugerah keselamatan. Dalam rangkaian apa kita ketika kita mengucap syukur, apa yang harus kita lakukan? Dalam mengucap syukur, disitulah letak kita memperoleh kebahagiaan. Orang kalau tidak mengucap syukur, orang bilang pena biar so kerja-kerja sebanyak yang dimiliki, tidak akan merasa puas. Tetapi yang ada bersungut-sungut, tidak merasa bahwa hidup ini telah dipenuhi dengan ungkapan syukur. Alangkah indahnya menjalani hidup ini dengan ungkapan syukur. Sehingga tentunya praktik kebahagiaan akan kita terima jika kita hidup dengan bersyukur. Ya, demikian. Ya, demikian sesi tanya jawab kita, dan kesimpulan yang boleh kita ambil bersama pada saat ini bahwa ternyata pengampunan adalah milik semua orang. Kita semua bisa menerima pengampunan dari Allah asalkan kita mau mengakui, bahkan bertobat dan tidak kembali hidup di dalam dosa. Terpujilah nama Tuhan, dan sekali lagi berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Sekian, dikembalikan kepada Bapak Penatua Alfred sebagai MC. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa di malam hari ini, memuji memuliakan Tuhan karena Engkau memberi kami waktu yang indah, cuaca yang baik bagi kami.
untuk bersekutu memuji muliakan Tuhan, untuk belajar firman Tuhan dalam kegiatan Kusapa saat ini. Kami percaya Bapa bahwa ketika kami boleh dibekali, kami boleh diajar, kami boleh diberi pemahaman tentang firman Tuhan di malam hari ini, yang mau mengajak kami bahwa berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan ditutupi. Kami percaya bahwa firman ini sungguh berarti ketika kami mau menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kami berkomitmen untuk hidup dalam pertobatan di dalam Tuhan, untuk hidup mau mengikuti kehendak Tuhan, perintah Tuhan, agar kami boleh menikmati kebahagiaan sebagai anak-anak-Mu. Memang Tuhan banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak cobaan yang kami harus hadapi dalam perjalanan hidup kami sebagai orang yang percaya. Tapi jangan biarkan dosa menjadi penghalang bagi kami untuk hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi tuntun terus kami Bapa, perjalanan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, dalam kami menjalani hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan di zaman sekarang ini. Hamba-Mu Ibu Pendeta Anggreni Lekes Kalalo MTH yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami, yang boleh menuntun kami tentang pembahasan firman Tuhan di saat ini. Kami percaya bahwa hamba-Mu ini boleh terus dipakai Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bersama dengan keluarga yang ada, suami Bapak Pendeta, bersama juga dengan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Biarlah keluarga ini boleh dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi kami semua yang boleh hadir di saat ini, Tuhan kiranya memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, berkat-berkat-Mu terus menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami percaya gereja kami, Gereja Masih Injili di Minahasa, Betania Tiling Tingkulu terus diberkati, badan pekerja majelis jemaat yang ada, pelayan khusus yang ada, jemaat dari kolom 1 sampai kolom 25 diberkati oleh Tuhan. Kami boleh bersama-sama membangun iman, membangun persekutuan, dan semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan yang kami boleh berikan. Biarlah berkat persembahan itu boleh dipergunakan dalam tugas tanggung jawab pelayanan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk saat ini pertemuan yang Tuhan boleh adakan bagi kami lewat kegiatan Kusapa. Sekali lagi biarlah ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Setelah ini kami akan kembali, biarlah Tuhan memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami, dimanapun kami pergi, kami berada. Dan biarlah berkat dan anugerah kasih sayang Bapa terus menjadi bagian kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan anugerahnya program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan yang diselenggarakan oleh Jemaat Betania Tiling Tingkulu sebagai pelaksana kolom 2 boleh berjalan dengan sangat baik. Dan tentunya diucapkan terima kasih kepada hamba pelayan Tuhan, Ibu Pendeta Anggraini Lekes Kalalo MTH yang telah menjadi narasumber kita pada saat ini. Tuhan kiranya selalu memberkati Ibu Pendeta secara pribadi maupun keluarga yang ada. Dan juga diucapkan terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Betania Tiling Tingkulu, pelayan khusus yang boleh hadir, bahkan jemaat kolom 2 yang boleh membawakan puji-pujian dan bahkan boleh menjadi pelaksana dalam program Kusapa ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Terima kasih.